Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani, ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara. Dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
Baik Bapak-Bapak sekalian, saudara-saudaraku, mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan, cinta, dan belas kasihan serta pertolongan. Segala sesuatu hal yang daripada Tuhan sajalah yang menjadikan kami masih ada, masih hidup, dan dapat berkumpul lagi melalui media ini Tuhan, melalui media Zoom. Kami percaya dan kami yakin kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatasi oleh apapun, sebagaimana hadirat-Mu ada di tempat hamba, hadirat-Mu juga ada di tempat anak-anak-Mu di Pematang Siantar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, urapi kami, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah setiap firman yang hamba sampaikan terdeliver dengan baik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, pada saat pagi hari ini, termanifestasi dalam kehidupan mereka, berkat Tuhan ada. Dan aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di sana Tuhan. Kau sertai mereka, jaga mereka selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita yang siap bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih. Layak-layak abang-abangku sekalian, puji Tuhan, shalom. Apa kabarnya kita pada saat pagi menjelang siang hari ini? Saya percaya kita semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan kalau pada saat ini, di hari pertama, di bulan yang baru, kita masih dapat berkumpul kembali untuk saya bisa men-sharingkan firman Tuhan pada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan kita ada, amin. Gimana perkembangan COVID di sana? Sudah mulai melemah? Saya lihat kalau orang Medan itu nggak ada takut-takutnya sama COVID. Saya lihat di FB saudara-saudara saya itu tetap aja ada pesta, ada pernikahan, keyboard masih main gitu ya, luar biasa, beda sama yang di Jakarta. Kalau pernikahan itu dibatasi, tapi puji Tuhan, kuat kuasa Tuhan selalu bagi kita sekalian. Amin. Baik, judul khotbah saya pada saat pagi hari ini saya beri judul Berjalan Bersama Dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita yang kita jalani sampai pada saat hari ini, Tuhan masih mengizinkan kita hidup, Tuhan masih mengizinkan kita melewati hari lepas hari sampai tahun 2022 ini, bahkan di hari pertama, bulan April, saya percaya kita semua sepakat kalau kita bisa bilang bahwasanya ini kita lakukan perjalanan ini, perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan saat ini kita alami, yang kita alami, juga dialami dengan pribadi-pribadi anak-anak Tuhan terdahulu. Pengalaman mereka berjalan dengan Tuhan itu dapat kita lihat melalui firman Tuhan, kisahnya, melalui firman Tuhan yang tercatat dalam Perjanjian Lama, ataupun demikian juga dengan Perjanjian Baru. Narasi-narasi tersebut, perjalanan bersama dengan Tuhan, tercatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Informasi pertama mengenai kisah pengalaman seseorang berjalan dengan Tuhan adalah kisah mengenai seseorang yang bernama Henokh. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-24. Nah, dalam bahasa Ibrani, saudara-saudaraku, di firman Tuhan, di Kejadian pasal 5 ayat 24, Lembaga Alkitab Indonesia menulis Henokh bergaul dengan Tuhan. Namun dalam versi bahasa Inggris di Kejadian pasal 5 ayat 24 dinyatakan bahwasanya he walked with God. Dia berjalan bersama dengan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bahasa asli Ibrani, berjalan itu berarti atau mensiratkan arti naik atau turun, masuk dan keluar, ke dan dari, atau bisa juga diartikan bergandengan tangan terus dengan Tuhan, bisa juga diartikan dengan terus berbicara dengan Dia, bisa juga diartikan berjalan dengan Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, bahasa Indonesia mengartikan berjalan dengan Tuhan ini diartikan bergaul dengan Tuhan. Itu adalah kisah pertama, informasi yang pertama yang kita dapatkan mengenai perjalanan hidup seseorang bersama dengan Tuhan. Kemudian informasi yang lain yang kita bisa dapatkan di Perjanjian Lama, saudara-saudaraku, yaitu kisah pernyataan Daud di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang akan kita baca. Dan di dalam kisah Perjanjian Baru, narasi perjalanan pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan, itu juga dapat kita baca, kita dapatkan informasinya di dalam kitab Injil. Pada saat Tuhan berada bersama-sama dengan muridnya, itu nyata benar bahwasanya perjalanan pribadi lepas pribadi tersebut adalah perjalanan pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita baca Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita membaca berbalas-balasan, saudara-saudaraku yang terkasih, pribadi lepas pribadi yang dikasihi Tuhan. Saya baca ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian di ayat yang kedua, kemudian seterusnya sampai pada ayat yang ke-6. Saya mulai dengan ayat yang pertama, dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Silakan, saudara-saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Perikop yang kita baca ini di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya percaya ini merupakan suatu perikop yang sering kita dengar. Atau mungkin juga kita jadikan sebuah ayat emas. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop ini mengisahkan mengenai seseorang yang bernama Daud. Siapa Daud? Kita tahu Daud adalah seorang raja. Nah, di perikop ini, Daud menyatakan Tuhan adalah gembalanya. Saudara-saudaraku, sebelum Daud diangkat menjadi seorang raja, Daud itu adalah seorang gembala. Jadi Daud tahu betul bagaimana tindakan atau bagaimana keseharian daripada seorang gembala, karena dia sendiri adalah seorang gembala sebelum dia menjadi raja. Nah, di sini Tuhan dijadikan oleh Daud seperti seorang gembala. Daud menyatakan bahwasanya Tuhan adalah gembala baginya. Nah, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ini kita lihat bagaimana pribadi gembala itu. Bagaimana tindakan seorang gembala itu pada saat dia, gembala tersebut, sedang menggembalakan domba-domba. Gembala itu akan mencukupkan
Domba-domba akan menerima segala yang baik, walaupun masalah-masalah ada dalam kehidupannya. Di sini kita bisa lihat, saudara-saudaraku, fungsi gembala di sini diinformasikan bagi kita. Daud menginformasikan bagi kita bahwasanya dia membaringkan, dia membimbing, dia menyegarkan. Nah, informasi yang kita dapatkan yang relevan dengan judul khotbah yang saya sampaikan adalah di sini diberitahukan pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Dikatakan, ia menuntun dan juga engkau besertaku. Ini menginformasikan bahwasanya perjalanan Daud dalam kehidupannya adalah sebuah perjalanan hari keseharian yang dilewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani saat ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, di mana kita melewati banyak masa, suka maupun duka. Kita hiasi, kita lalui hari lepas hari yang kita ada pada saat ini, dilewati dengan pelajaran kita untuk belajar mengenal Tuhan. Kita belajar bagaimana bangkit dari kegagalan. Kita belajar bagaimana bersyukur dalam tekanan. Dan perjalanan tersebut, saudara-saudaraku, perjalanan kehidupan kita ini akan sangat menyenangkan jika kita tahu dan kita nyatakan bahwasanya perjalanan kita ini adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita tahu bahwa perjalanan kita ini adalah sebuah perjalanan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Karena secara mata fisik kita, mata jasmani kita tidak lihat kehadiran Tuhan. Kita hanya beriman Tuhan itu ada. Kita hanya menyatakan dan kita tahu Allah yang kita miliki adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Namun sebagaimana manusia biasa, kita selalu bilang, aku tidak melihat Tuhan, aku tidak tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini, mari kita belajar bagaimana kita bisa tahu bahwa perjalanan hidup kita ini kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang membuat kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Hal pertama yang membuat kita tahu bahwasanya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan dengannya. Hal yang pertama adalah ketika dalam keseharian kita, pikiran kita hanya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, nya besar perintah Tuhan, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yang menarik di sini, saudara-saudari yang terkasih, adalah dinyatakan bahwasanya perjalanan hidup kita ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Itu berarti kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh atau seberapa berat perjalanan kehidupan kita,
atau perjalanan, sebuah perjalanan, berapa jauh atau seberapa berat sebuah perjalanan. Akan kita rasakan itu menjadi sebuah perjalanan yang ringan atau yang pendek. Apabila kita berjalan tidak seorang diri. Kita berjalan bersama dengan seseorang yang kita kenal. Kita berjalan dengan seseorang yang kita mau, dengan pribadi yang kita mau berjalan dengan. Nah, pada saat kita menjalani hal tersebut, berjalan dengan seseorang yang kita tahu, yang kita ingini berjalan dengan dia, maka saya percaya perjalanan kita bukan sebuah perjalanan yang diem aja berdua gitu. Pada saat saya dulu pernah pulang kampung, kebetulan kampung saya di ini ada yang dari Karo, saya Juhar. Saya dari Juhar, namun saya jarang sekali. Nah, ketika saya pulang ke kampung itu, ada orang yang, bukan, kakek saya bilang, kamu jalan-jalan sana ke ladang. Tapi saya disuruh temenin sama orang yang nggak saya kenal. Jauh nggak, saya tanya. Saya kan manggilnya laki. Jauh nggak laki? Ya lumayan lah. Aku kalau jauh, nggak mau aku kalau sama orang yang nggak aku kenal. Aku bilang gitu. Terus sama siapa kau mau? Aku sebutkanlah nama sepupuku. Kalau sama dia aku mau. Kenapa kau nggak mau jalan sama dia? Nggak aku kenal. Udah nggak aku kenal orang itu. Jauh pula. Sampai sana bisa pingsan aku capek. Gitu kan. Aku bilang sama lakiku seperti itu, sama kakekku seperti itu. Nah kemudian kakekku menyetujui. Ya sudah dipanggilnya lah sepupu saya itu, kemudian dia datang. Pada saat dia datang, saya berjalan sama-sama dengan dia sama sepupu saya itu menuju ke ladang kami. Ladang kakek saya, bukan ladang saya. Kan kakek saya masih ada gitu. Nah, dalam perjalanan itu menuju ke ladang tersebut, jalannya memang luar biasa berat, saudara-saudara. Kita harus melewati sungai, jalannya juga masih jalan yang jelek, masih jalan batu-batu karena melewati sungai. Namun saya menikmati perjalanan tersebut. Karena saya yang saya kenal. Secara psikologis saya menikmati perjalanan itu, nggak bakalan jahat sama saya. Karena dia saudara saya. Nah, sepanjang perjalanan itu, saya berbicara dengan dia, berbincang-bincang mengenai sekolahnya lah, pokoknya segala sesuatu hal yang saya ingin dapatkan informasi dari dia untuk mengisi perjalanan tersebut. Lewat rerimbunan pohon, rerimbunan rumput-rumput ilalang, saya nggak takut, saudara-saudara. Karena semua ketakutan saya itu teralihkan dengan perbincangan bersama dengan dia. Sepanjang seberat apapun perjalanan menuju ke ladang kakek saya. Begitu saya sampai, saya lihat, walah, lumayan juga ini. Sekitar 45 menit menuju ke tempat ladang saya itu. Tapi saya tidak merasakan perjalanan yang lama. Saya menikmati perjalanan tersebut. Karena kami menjalani saling mengenal satu dengan yang lainnya, saling tahu siapa kami satu dengan yang lainnya. Sehingga seberat apapun medan, licinnya, batu-batu kalau melewati sungai, itu tidak membuat saya terpleset karena dia sudah sering lewat situ, dikasih tahu, hati-hati kau Prat, nanti di situ jalannya agak licin, banyak batu-batu yang licin, kau hati-hati ya. Kalau aku sudah terbiasa, katanya. Cuman aku kasih tahu kau, jangan harus itu hati-hati. Begitu di depan ada rerumbunan ilalang, di depan nanti ada rerumputan ilalang. Kalau misalnya kau lihat ada ular, jangan kau lari, ada aku, tenang aja. Nah, begitulah saudara-saudaraku yang terkasih. Pada saat kita melakukan perjalanan dengan pribadi yang kita kenal, seberat apapun perjalanan tersebut, sejauh apapun perjalanan tersebut, kita tidak akan merasakan hal-hal yang berat, tapi kita bisa menikmati perjalanan kehidupan tersebut.
kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melakukan perjalanan dengan Tuhan. Nah, dalam perjalanan tersebut, saudara-saudariku, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, saya bisa tahu bagaimana pribadi sepupu saya, bagaimana dia punya pengalaman perjalanan menuju ke ladang itu, hal-hal apa yang biasa dia lewati. Nah, semakin saya tahu apa yang saya hadapi, akan saya lewati dalam perjalanan menuju ke ladang tersebut, semakin tenang saya. Dan saya semakin menikmati perjalanan tersebut, dan saya tidak berkeluh kesah kepadanya dalam perjalanan tersebut, karena saya tahu, keluh kesah saja akan membuat perjalanan ini tidak bisa saya nikmati, bahkan tidak bisa kami nikmati. Tapi kalau saya berjalan berdua dengan dia, dengan membuat sesuatu, atau dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, bagaimana saya bisa menyenangkan dia dalam perjalanan kehidupan, perjalanan saya menuju ke ladang, maka perjalanan itu akan menjadi sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan yang kita jalani saat ini, kalau saya bisa ambil contoh juga, adalah perjalanan kehidupan yang kita jalani, seperti perjalanan suami dengan istri, perjalanan kehidupan pernikahan. Saya percaya semakin hari perjalanan pernikahan yang kita jalani bersama dengan istri saya adalah sebuah perjalanan lepas perjalanan yang akan kita lalui bersama dengan istri kita. Kita isi dengan hari-hari yang menyenangkan hatinya. Kita nggak mau perjalanan pernikahan kita, kehidupan kita bersama dengan istri, kita lewati dengan hal yang tidak mengenakan, hal yang membuat kita saling bertengkar, beradu argumentasi. Tapi kita menjalani hari lepas hari, suami istri menjalani hari lepas hari, belajar mengenal bagaimana sifat istri, bagaimana sifat suami, bagaimana apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, bagaimana membuat menyenangkan hatinya, bagaimana saya membuat dia mau menyenangkan hati saya. Perjalanan kehidupan itulah yang akan kita jalani apabila kita berjalan dengan seseorang yang kita kenal, yang kita mau kita jalan bersama dengannya. Dan perjalanan kehidupan tersebut kita akan isi dengan keseharian kita yang fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Gak mungkin ada pasangan suami istri yang mau melalui hari lepas hari mereka dengan keributan, ya kan? Dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kayak misalnya saya tahu istri saya senangnya A, nggak mungkin saya melakukan yang tidak dia senangi, misalnya B. Kalau saya lakukan B, pasti dia marah. Atau mungkin saya tahu kesukaannya C, tapi saya melakukan D, yang bikin dia marah. Nggak mungkin saya akan melakukan hal itu. Tapi saya akan menjalani hidup pernikahan ini dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati istri saya. Kalau kepada istri kita melakukan hal tersebut, apalagi kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita mau menjalani hari lepas hari kita ini dengan fokus menyenangkan hati Tuhan. Semakin lama kita berjalan atau bergaul dengan Tuhan, dengan fokus menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya kita makin kenal siapa Tuhan. Maka kita makin tahu siapa Tuhan, bagaimana pribadi, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Proses pengetahuan untuk menyenangkan hati Tuhan dapat kita lalui dengan saat teduh, dengan waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan, dengan waktu teduh yang kita siapkan bagi Tuhan. Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Karena kita tahu, firman Tuhan itu adalah dia sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Sehingga pada saat kita mau fokus menyenangkan Tuhan, kita harus tahu
poin-poin apa yang membuat hati Tuhan itu senang. Dan itu semua terdapat dalam firman Tuhan. Dan puji Tuhan kalau di Pematang Siantar ini ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang mau memberikan waktunya untuk bersama-sama mengenal, sharing firman Tuhan sehingga bisa kita kenal pribadi Tuhan tersebut. Seperti tadi diundang oleh, saya belum tahu siapa yang saya tahu namanya, yang namanya Joshua, yang tadi itu sering juga, cuman nanti saya tanya siapa nama itu. Nah, tadi itu mengundang, ayo kenal Tuhan. Saudara-saudaraku, kita adalah ciptaan. Ciptaan itu kemampuannya terbatas. Tidak bisa suatu ciptaan itu melampaui kemampuannya, melampaui pencipta. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mungkin pada saat hari ini engkau mengalami permasalahan. Mari sambut ajakan pelayan-pelayan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan penciptamu. Dia tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dalam hidupmu. Mungkin kau sakit, saudara-saudara. Dengan keterbatasan kemampuan tenaga medis, datang kepada Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang kita dapatkan informasi, bahkan mungkin kita alami sendiri yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mampu melakukan mujizat. Permasalahan apapun yang kau alami, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, saudara-saudara. Di rumah Tuhan, ada kediaman Tuhan, ada hadirat Tuhan, dan ada Tuhan hadir. Pada saat Tuhan ada dan hadir, maka firman Tuhan mencatat, ada mujizat. 5 roti 2 ikan dikasih makan kepada 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Kemudian apa lagi? Pada saat ada Tuhan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Itu adalah bukti kehadiran Tuhan, bukti kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan yang bisa engkau alami saat engkau datang bersama dengan Tuhan. Pada saat engkau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Dia Tuhan akan melakukan hal yang terbaik bagi engkau. Kalau Bapa di dunia ini tahu bagaimana menyenangkan hati anaknya, masakan Bapamu di surga yang adalah penciptamu tidak tahu bagaimana menyenangkan hatimu sebagai pribadi, lepas pribadi yang berharga bagi Dia. Itu hal yang pertama yang membuat kita tahu bahwasanya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan dengannya. Ketika keseharian kita, pikiran kita ini fokus menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal yang kedua yang membuat kita tahu bahwasanya perjalanan hidup kita ini adalah berjalan dengannya adalah ketika hidup kita ini menghasilkan buah roh. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 26, saudara-saudara itu. Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Yuk, mari kita membacakan bersama-sama. Ayat 19, demikian ayat 20 dan seterusnya sampai dengan ayat 26. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu. Silakan ayat 20. Atau saya bacakan semuanya aja. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, hal yang kedua, hal yang membuat kita tahu bahwasanya perjalanan hidup kita ini adalah berjalan adalah ketika kita menghasilkan buah roh. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apa hubungannya buah roh dengan berjalan bersama dengan Tuhan? Seperti yang saya sampaikan di atas, saudara-saudara yang terkasih, di poin yang pertama tadi, bahwa sebuah perjalanan akan lebih menyenangkan apabila kita menjalaninya bersama dengan pribadi yang dekat dengan kita, pribadi yang kita tahu, yang seirama dengan kita. Tuhan tidak akan mau berjalan dengan pribadi yang tidak sefrekuensi dengannya. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan berbuah. Itu yang Tuhan janjikan dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Di dalam Yosua 15 ayat yang ke-5 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dengan yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dihasilkannya buah dalam kehidupan seseorang merupakan sebuah tanda seseorang itu berjalan bersama dengan Tuhan. Buah di sini maksudnya bukan berarti kita tiba-tiba lagi tidur bangun ada buah apel sebelah kita atau buah apa, tidak. Buah ini maksudnya adalah perubahan karakter. Perubahan karakter pribadi kita yang makin serupa dengan Tuhan dan yang makin menyatakan sifat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat tadi di Galatia 19, di Galatia pasalnya yang kelima ayat 19 sampai 26. Di situ disebutkan ada 9 karakter buah roh. Buah roh ya, bukan buah-buah roh. 9 karakter buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesembilan buah roh itu, apabila kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, maka kesembilan buah roh itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Apabila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti saya sampaikan tadi, berjalan bersama-sama dengan Tuhan artinya bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Ketika kita keseharian kita isi dengan pergaulan kita dengan Tuhan, maka saya percaya dan yakin 9 buah roh itu akan terpancar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih melimpah, sukacita dalam kehidupan kita terlihat, saudara-saudaraku. Damai sejahtera yang kita hadirkan saat kita ada terasa oleh sekeliling kita. Kita tidak gampang marah. Kita menjadi orang yang murah hati, senang berbuat baik, dan seterusnya. Itu akan kita hasilkan, akan kita produksi, atau akan kita dapatkan, kita dapat berikan kepada sekeliling kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ambil contoh, saudara-saudaraku. Saya percaya sebuah ruangan, apabila di ruangan tersebut tertutup ya, ada AC. Semakin kita dekat kepada AC tersebut, maka kita makin
merasakan dinginnya lebih lanjut. Demikian juga pada saat kita lihat ada sebuah api unggun, ada satu api unggun. Apabila kita berjalan mendekati api tersebut, maka kita juga akan merasakan panasnya api tersebut. Nah, demikian juga tadi saudara-saudara yang terkasih. Semakin kita menjalani hari lepas hari kita bersama dengan Tuhan, maka buah roh itu akan kita hasilkan. Karena kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin tahu Dia, semakin mengenal Dia, bagaimana kita berinteraksi dengan Dia, apa yang Dia mau pada saat kita berinteraksi dengan Dia, bagaimana kita aplikasikan ke sesama kita. Maka saya percaya dan yakin buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, itu pasti akan ada dalam kehidupan keseharian kita, saudara-saudara. Nggak mungkin pada saat kita berjalan, bergaul, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan buah roh itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita mau perjalanan ini, kita nikmati apabila kita berjalan dengan seseorang yang kita kenal. Seseorang yang sefrekuensi dengan kita. Kalau kita tidak sefrekuensi dengan dia, kita tidak akan menikmati perjalanan tersebut. Bahkan orang tersebut tidak akan mau. Pada saat kita mau berjalan dengan Tuhan, maka kita semakin hari, semakin menghasilkan buah roh. Kesembilan buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Dan itu adalah merupakan tanda bahwasannya kita tahu perjalanan hidup kita ini. Kita jalani hari lepas hari kita bersama dengan Tuhan. Karena kita semakin hari, semakin bisa menghasilkan buah roh. Semakin hari, kita bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi kita juga bisa diterima oleh sesama kita. Makin banyak orang yang senang sama kita, semakin banyak orang menerima kita. Nggak mungkin seseorang itu yang dekat sama Tuhan tidak diterima dalam lingkungan keluarga gitu, atau lingkungan sekolah apabila dia masih sekolah. Pasti dia akan diterima. Pasti kehadiran kita dinanti-nantikan. Karena kita hadir di situ dapat memberikan kasih. Karena kita hadir di situ dapat memberikan sukacita. Karena kita di situ dapat memberikan damai sejahtera. Karena kita hadir di situ memberikan kelembutan. Kita menunjukkan bagaimana Allah hadir dalam pribadi kita. Nah, itu adalah hal yang kedua yang kita bisa tahu bahwasannya perjalanan hidup kita sampai pada 1 April ini, itu kita jalani bersama dengan Tuhan. Nah, hal yang ketiga, hal yang terakhir, saudara-saudaraku, yang membuat kita tahu perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan dengan Tuhan, adalah pada saat kita tenang di dalam masalah. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi di Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6, di ayatnya yang keempat, kita dapatkan firman Tuhan yang menyatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga, yang membuat kita tahu bahwa pesannya perjalanan hidup kita adalah perjalanan dengan Tuhan, adalah saat kita tenang dalam masalah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini, saya percaya kita mengalami hal-hal yang bukan saja hal-hal yang mengenakan, tapi terkadang kita lewati dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita ada masalah yang
terjadi tiba-tiba, ada juga memang masalah yang apa yang terjadi itu yang kita tabur, itu kita tuai. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan, hal-hal yang kita alami tersebut tidak akan membuat kita takut. Namun itu semua akan membuat kita tenang, membuat kita damai sejahtera. Karena kita yakin kita jalani bersama dengan Tuhan. Kisah Daniel adalah merupakan sebuah kisah yang bisa kita jadikan contoh bagaimana pribadi tersebut tenang pada saat ada masalah karena dia yakin, dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ini kita bisa lihat di dalam Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapanmu. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Di kisah Daniel ini adalah merupakan sebuah kisah di mana anak Tuhan ini dirancangkan untuk dimasukkan ke dalam penjara, untuk dimasukkan ke dalam gua singa, saudara-saudara. Difitnah. Daniel difitnah dimasukkan ke gua singa. Namun sebagai pribadi yang mengenal Allah, yang tahu bahwasanya perjalanan kehidupannya adalah perjalanan kehidupan yang disertai Tuhan. Di ayat yang kita baca tadi, dia bilang, Allah yang telah mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku. Yang menarik di sini dibilang singa-singa. Berarti bukan cuma satu singa, tapi ada lebih dari satu singa yang di sekeliling Daniel itu. Dengan kata lain, perjalanan kehidupan Daniel ketika di gua singa adalah perjalanan yang disertai dengan Tuhan. Karena dia melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan selama Daniel ini berada di dalam gua singa. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga pada saat dia di dalam gua singa, dia mengalami ketenangan, dia mengalami sukacita. Karena dia tahu, pada saat dia lihat mulut singa itu nggak ada yang kebuka, nggak ada yang menyerang dia, di situ dia tenang. Karena dia lihat Tuhan bersama dengan dia. Nah, itulah hal yang ketiga yang membuat kita tahu perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan dengan Tuhan. Adalah saat kita tenang dalam permasalahan yang ada. Apapun yang kita hadapi, ketika kita tahu bahwasanya hidup kita ini adalah hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Karena kita punya Tuhan yang bukan hanya Maha Kuasa, tapi juga kuasanya itu diaplikasikan dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami permasalahan. Dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dia Tuhan yang aktif, bukan Tuhan yang pasif. Yang mau melakukan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, pada akhirnya saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk melakukan 3 hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Agar dalam kehidupan yang kita jalan, kita tahu bahwasanya hidup kita ini adalah hidup yang berjalan dengan Tuhan. Yang pertama, apabila kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, apabila dalam keseharian kita, perjalanan kehidupan kita menghasilkan buah roh. Dan apabila pada saat ada masalah, kita tenang. Itu berarti bahwasanya hidup kita ini dalam perjalanan, sebuah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, firman-Mu, pesan-Mu telah hamba sampaikan pada saat siang hari ini. Aku tahu Engkau mengasihi pribadi lepas pribadi yang ada di monitor, di depan monitor hamba ini. Aku tak tahu siapa nama mereka Tuhan. Namun Engkau sendiri yang menyatakan Engkau membentuk dan menenun mereka pada saat mereka dalam kandungan ibu mereka. Aku percaya Bapa Engkau berkati mereka, dan setiap firman yang mereka dengar, mereka bukan hanya cakap sebagai pendengar Tuhan, tapi Tuhan arahkan, jalankan Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka ubahkan menjadi pribadi lepas pribadi yang juga cakap sebagai pelaku firman. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, diberkati Engkau dalam keseharianmu. Tuhan Yesus memberkati, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin.